Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista dan teman saya Ika Dea Lestari. Kami di sini akan menjelaskan tentang hubungan keterkaitan administrasi dan profil perusahaan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ika Dea Lestari. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan ini. Sebelum kita menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara administrasi dan profil perusahaan, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian administrasi dan profil perusahaan terlebih dahulu. Dalam perusahaan administrasi sangatlah penting bagi perusahaan. Lalu apa administrasi itu? Mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf tahun 2009 karya Hediar Haryandi, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi kembali. Jadi administrasi sangat penting untuk memantau setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan memerlukan informasi karena untuk meraih hasil yang maksimal dibutuhkan informasi. Informasi maupun data yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun program kerja unggulan. Biasanya informasi maupun data tersebut bisa diperoleh melalui kegiatan administrasi, bisa melalui rapat atau evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun, dan menyusun langkah kerja yang unggul sehingga lebih mudah untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki. Jika kita mengetahui kekurangan tersebut, kita bisa memperbaikinya sehingga tahun yang akan datang kita akan mudah untuk mendapatkan setiap pencapaian yang membuat perusahaan menambah citra yang baik di mata khalayak. Jadi administrasi sangatlah penting selain untuk memantau setiap kegiatan yang ada di perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan membuat citra yang bagus bagi perusahaan. Jika sebuah perusahaan mempunyai citra yang bagus, maka mudah bagi perusahaan dalam mengenalkan perusahaan pada khalayak. Lalu untuk selanjutnya, pengertian profil perusahaan. Profil perusahaan yaitu penjelasan mengenai sesuatu perusahaan yang dibuat secara ringkas yang dapat menggambarkan pekerjaan, kualitas, serta standar yang dijunjung dengan jelas sehingga dapat meyakinkan mereka untuk melamar pekerjaan maupun membeli produk yang ditawarkan. Jadi profil perusahaan sangat penting saat memperkenalkan pada khalayak, terutama saat mengadakan lowongan kerja. Biasanya para pelamar akan melihat profil perusahaan sebagai pembeda lowongan kerja perusahaan tersebut itu asli ataukah palsu. Dan profil perusahaan juga penting untuk menarik para investor dan pelanggan. Profil perusahaan dikatakan berhasil apabila dapat menarik khalayak dan mendapat citra positif. Jadi hubungan keterkaitan administrasi dan profil perusahaan yaitu administrasi berguna untuk mendapat citra positif sehingga memudahkan dalam mengenalkan perusahaan pada khalayak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ika Dea Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus ada dalam profil perusahaan. Yang harus ada dalam profil perusahaan terdiri dari 3 komponen yaitu 1. Detail bisnis terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, email perusahaan. Yang kedua yaitu detail perusahaan. Pada umumnya detail perusahaan di company profile diisi dengan informasi seputar perusahaan, visi misi, nilai perusahaan, tanggal berdiri, deskripsi produk atau layanan perusahaan, sejarah tumbuh kembang perusahaan, hingga portofolio klien. Yang ketiga yaitu pengakuan industri. Pencapaian yang sudah diraih perusahaan merupakan informasi terpenting yang tidak boleh dilewatkan dalam company profile. Anda bisa mencantumkan sertifikat, penghargaan, liputan media,
testimoni, hingga kemitraan. Jika disusun dengan lebih detail, maka susunan komponen ideal yang ada di dalam company profile adalah 1. Sejarah perusahaan, 2. Filosofi perusahaan, 3. Sambutan dari pimpinan, komisaris utama atau direktur utama, 4. Identitas perusahaan, logo, seragam, interior gedung, kualitas cetakan atau kualitas audio visual. Yang kelima yaitu visi misi, strategi perusahaan, hingga komitmen perusahaan untuk maju dan berkembang. 6. Alamat cabang-cabang perusahaan. 7. Penjelasan singkat terkait SDM, sumber daya manusia di perusahaan. 8. Sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan perusahaan. 9. Prestasi dan keunggulan perusahaan. 10. Laporan perkembangan perusahaan, termasuk di dalamnya ada informasi laba rugi perusahaan. 11. Deskripsi terkait produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan, termasuk ada gambar target pasar, lokasi pabrik, distributor, market, share, hingga grafik pertumbuhan usaha. 12. Program pengembangan untuk masa depan, termasuk di dalamnya pelatihan, rencana pengembangan produk, pengembangan pasar, dan hal lainnya yang berkaitan. Yang ke-13 yaitu penjelasan mengenai kelebihan perusahaan Anda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.